Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil paper review kita yang berjudul Planar Defects in the Formation of Single Crystal Zinc Oxide Nanorings. Berikut anggota kelompok kami, ada saya sendiri Kevin Ramadan, Ucik Nur Hasana, dan Fadlan Muhammad Alfaza. Outline pembahasan hari ini ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan, lalu kesimpulan. Untuk latar belakang dari paper ini, pada awalnya struktur Wurtzite ini termasuk membernya yaitu ZNO, GaN, dan lainnya adalah bahan kunci untuk optoelektronika dan piezoelektrisitas. Nah, struktur ZNO memiliki simetri non-pusat dengan permukaan polar yang unik. Meskipun banyak permukaan polar mengalami rekonstruksi, ZNO memiliki struktur rata atomik yang stabil. Nanostruktur ZNO tumbuh sepanjang sumbu C dengan permukaan samping seperti H0110J dan F0110G yang mempengaruhi piezoelektrisitas. Namun, hambatan energi permukaan mendorong penelitian untuk memperkenalkan planar defect seperti dengan doping indium. Dalam penelitian, penggunaan HRT menunjukkan bahwa planar defect diinisiasi oleh elemen doping, yaitu doping indium, yang kemudian membentuk batas domain inversi polar yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan nanobelt. Ini menegaskan mekanisme pembentukan nanorings melalui interaksi elektrostatik. Kemudian tujuan dari penelitian ini menjelaskan pembentukan nanocincin ZNO tunggal yang merupakan hasil dari proses pertumbuhan sabuk polar. Selain penelitian ini menjelaskan peran doping dan cacat planar dalam pembentukan nanocincin dan juga membahas potensi aplikasi nanocincin ZNO tunggal dalam nanoteknologi dan ilmu material. Untuk metodenya di sini yang pertama kita melakukan proses sintesis. Jadi proses sintesis itu dilakukan dengan cara thermal evaporation oxide powder under controlled condition. Ini bahan utamanya ZNO powder yang dimix indium oxide dan juga lithium carbonate powder. Nah, ini dilakukan di dalam horizontal tube furnace dengan suhu 1400 derajat Celcius selama 30 menit. Dan saat proses sintesis ini juga menggunakan gas pembawa argon dengan flux 50 standar kubik centimeter per menit atau SCCM. Nah, setelah itu produk kondensasi dari proses sintesis ini diendapkan ke substrat silikon pada temperatur zone di 200 sampai 400 derajat Celcius under argon pressure 500 torr. Nah, setelah disintesis, maka sampel itu akan dikarakterisasi menggunakan SIM dengan tegangan 5 kV dan TIM dengan tegangan 200 kilo elektron volt dan 400 kilo elektron volt yang dilengkapi dengan IDS. Lalu di sini juga digunakan citra HSTIM yang disimulasikan menggunakan software untuk melihat struktur dan morfologi nanostruktur ZNO yang terbentuk. Selanjutnya memasuki ke hasil dan pembahasan. Untuk gambar yang pertama ini, itu gambar yang A menunjukkan gambar SEM yang didapatkan dari sampel yang disintesis. Nah, di situ menunjukkan keberadaan ZNO nanobelts dan juga nanoring. Sedangkan gambar yang B itu merupakan gambar TIM nanoring yang didapatkan dari situ diameter kasnya nanoring itu sekitar 1-4 mikrometer dengan ketebalan 0,15 nanometer dan tingginya 0,3 sampai 1 mikrometer. Lalu gambar yang C itu merupakan sebuah spektrum IDS yang direkam dari nanoring. Jadi gambar yang B itu gambar nanoring. Kemudian gambar yang C itu spektrum IDS dari gambar yang B yang menunjukkan keberadaan zinc oxide dan juga indium di dalam nanoring. Selanjutnya pembahasan mengenai planar defect in nanobelts. Nah, definisi dari planar defect sendiri itu sebuah jenis cacat kristal yang terjadi pada bidang datar dalam struktur kristal. Nah, ini dapat terbentuk karena kesalahan dalam susunan atom atau ion dan bisa terbentuk karena pengaruh dari impurities dalam proses pembentukan kristal. Nah, gambar ini itu menunjukkan gambar TIM dari 3 nanobelt ZNO yang tumbuh pada substrat. Nah, pertumbuhannya dapat diamati pada bidang 0-1-10 di top atau bottom surface
dan side surface-nya itu 0001. Nah, pada gambar planar defect tersebut itu ditandai dengan tanda panah tersebut. Nah, tanda panahnya itu ada 1, 2, dan 4 yang menunjukkan planar defect tajam sepanjang arah pertumbuhan 0-110 dan sejajar dengan bidang 001. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya planar defect itu sangat penting untuk membentuk pertumbuhan nanobelt ZNO di bidang 0-110 karena seperti inversion domain bunders atau IDB itu dapat mempengaruhi pertumbuhan nanobelt dengan mempengaruhi polaritas permukaan dan arah pertumbuhan. Jadi nanobelts itu dapat tumbuh dengan polaritas surface yang diinginkan. Nah, IDB ini dapat terdiri dari pasangan head to head dan tail to tail yang memainkan peran penting dalam pembentukan nanostruktur polar. Pada gambar ini itu menunjukkan HRTIM atau High Resolution TIM dari cacat planar pada ZNO nanobelt. Nah, analisisnya itu menggunakan HRTIM image yang dilakukan untuk menentukan struktur planar defect dalam nanobelt. Nah, gambar ini itu menunjukkan bahwa cacat planar yang ada di nanobelt ZNO itu bukanlah hanya jenis stacking fault seperti yang dijelaskan pada literatur sebelumnya. Jadi planar defect ini itu memiliki struktur yang berbeda dan menyebabkan perluasan jarak antara atom-atom pada daerah sekitarnya. Nah, gambarnya itu menunjukkan fringes atau garis-garis yang terlihat pada gambar B dan C. Itu merupakan gambar Fourier filter yang menunjukkan adanya translasi pada planar defect. Jadi dengan demikian gambar ini tuh memberikan informasi penting tentang struktur planar defect pada nanobelt ZNO dan membantu memahami sifat-sifat struktural nanobelt. Di sini menggunakan dark field alias gambarnya hitam pada TIM-nya itu karena gambarnya memungkinkan pengamatan yang lebih jelas terhadap defect-defect tersebut dan memungkinkan analisis yang mendalam terkait struktur dan sifat nanobelts-nya. Jadi dalam diskusinya itu dijelaskan bahwa planar defect yang terbentuk dalam nanobelts itu dapat bergerak dalam arah tegak lurus terhadap bidang kristalnya. Nah, pergerakan ini dapat terjadi karena fluktuasi kepadatan ion indium selama pertumbuhan nanobelts. Pergerakan dari defect ini itu mempengaruhi sifat struktural seperti lebar dan jarak antara planar defect-nya. Nah, selain itu, pergerakan planar defect ini juga dapat mempengaruhi sifat-sifat dan optik nanobelts. Jadi pemahaman tentang ini itu sangat penting dalam pengembangan aplikasi di berbagai bidang. Baik, selanjutnya planar defects in the nanorings. Jadi cacat planar pada nanoring. Pada gambar pertama yaitu gambar TEM dengan pembesaran rendah yang direkam dari nanoring yang pecah. Jadi pada gambar ini menunjukkan ikatan epitaksial dan ionik di antara loop-loop nanobelt. Nah, pola SID dimasukkan menunjukkan arah radial nanoring adalah F2110. Arah tangensial nanoring F0110 dan sejajar dengan 0001 sejajar dengan sumbu simetri pusat nanoring. Lalu pada gambar B yaitu gambar HRTM dari nanoring yang menunjukkan cacat planar berkontras tajam yang berpasangan. Ada dua jarak periodik antara cacat planar yang berkontras tajam. Satu adalah sekitar 2,7 nanometer dan yang lainnya sekitar 19 nanometer. Lebar blok pembangunan nanobelt harus sekitar 22 nanometer. Dan nanobelt memiliki dua cacat planar yang berkontras tajam. Antar muka 001 antara loop nanobelt yang berdekatan halus. Baik. Selanjutnya inversion domain boundary and stacking fault. Jadi pada gambar pertama yaitu gambar HRTM yang direkam dari nanoring yang pecah. Insetnya adalah gambar simulasi berdasarkan model yang digambarkan pada gambar C. Jadi IDB tail to tail kadang-kadang juga dapat menggabungkan dengan cacat tumbukan I1 seperti pada gambar untuk melepaskan tegangan lokal. Ini pada gambar yang A. Nah, gambar yang difilter Fourier pada gambar yang B yang diterima menggunakan frekuensi spasial S0110D menunjukkan bahwa gambar memiliki cacat planar lain dengan translasi 1/3 F0110G melintas batas selain IDB head to head yang berkontras tajam. Kontrasnya memiliki perbedaan kecil dari cacat tumbukan I1. Mengingat 4 spot yang ditunjukkan oleh persegi panjang untuk IDB tail to tail
Seperti pada gambar yang A, model struktur dibuat pada gambar C, di atas IDB tail-to-tail 3. Model tersebut mengandung cacat tumpukan I1 seperti yang ditunjukkan pada gambar C. Inset pada gambar A adalah gambar simulasi bukan model B, model pada gambar C yang sangat cocok dengan gambar eksperimental. Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa batas diskolasi inversi atau IDB dan muatan polar memainkan peran kunci dalam proses pembentukan nanoring ZNO. IDB yang berpasangan tidak mempengaruhi polaritas nanobel yang tetap mempertahankan muatan polar yang berlawanan pada permukaan atas dan bawahnya. Pembentukan nanoring melibatkan lipatan nanobel secara berulang-ulang, menghilangkan muatan polar lokal dan mengurangi luas permukaan polar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20-40% nanoring terbentuk, sementara sisanya berupa nanobel yang menekankan pentingnya IDP dan muatan polar dalam proses pembentukan nanoring ZNO. Untuk pembahasannya, analisis dari HRT menunjukkan IDB head-to-head dan tail-to-tail yang selalu berpasangan dalam nanoring. IDB berpasangan tidak mempengaruhi polaritas blok pembentuk nanosabuk, mempertahankan muatan polar yang berlawanan dan di permukaan atas dan bawah nanobel. Ketika muatan permukaan tidak terkompensasi selama pertumbuhan nanobel cenderung melipat, menyatukan permukaan positif yang dengan permukaan negatif yang mengurangi muatan polar lokal dan luas permukaan polar. Pembentukan nanoring terjadi melalui penggulungan loop demi loop. Eksperimen menunjukkan 20-40% nanoring terbentuk, sementara sisanya berupa nanobel. Ada 4 alasan yang dapat menyebabkan kegagalan pembentukan nanoring, IDB head-to-head dan tail-to-tail yang tidak berpasangan pada nanobel ZNO dapat mencegah pembentukan cincin karena repulsi di antara permukaan yang bermuatan sama. Meskipun lipatan tetap mungkin, kedua, selain 4 IDB head-to-head yang terlihat jelas, terdapat 2 IDB head-to-head tambahan yang terlalu dekat dengan permukaan samping nanobel, mengakibatkan muatan negatif pada permukaan atas dan bawah sehingga nanoring tidak terbentuk. Dan hasil eksperimen juga menunjukkan nanobel yang ZNO yang lebih sempit, rata-ratanya 18,3 nanometer, lebih fleksibel dan memiliki energi elastis yang lebih rendah setelah dilipat, mendukung pembentukannya nanoring. Untuk gambar yang paling kiri merupakan sketsa pertumbuhan F011 di ZNO nanobel. Kemudian di bagian A-nya itu adalah IDB head-to-head dan tail-to-tail yang ada di yang digunakan di dalamnya. Untuk gambar B merupakan sketsa untuk menunjukkan orientasi kristalografi dalam sebuah nanoring. Kemudian untuk gambar yang tengah merupakan distribusi statistik lebar panjang 0001 dari nanobel yang telah melilit diri untuk membentuk nanoring. Kemudian untuk gambar yang kanan merupakan gambar hasil dari stratifikasi ART dari sebuah nanobel. Selain 4 IDB di dalam nanobel, 2 IDB kepala-kepala ditemukan. Head-to-head ditemukan sangat berdekatan dengan permukaannya, seperti yang ditunjukkan oleh ujung kanan. Baik, selanjutnya formation of polar surface dominated nanobelts. Jadi jika tanpa keberadaan planar defect, kecenderungan umum pertumbuhan nanobelts atau nanowire ZNO adalah ke arah 0001, membentuk struktur tanpa polarisasi lateral. Eksperimen menunjukkan bahwa dengan diperkenalkannya cacat planar seperti IDBs ke dalam nanobelts ZNO melalui pemberian iridium. Cacat IDBs ini umumnya berada di bidang C, dan area cacat yang terlihat pada bidang S0110D atau S2110D mungkin menjadi tempat yang disukai atom untuk menempel, yang berpotensi memacu pertumbuhan yang cepat dalam arah F0110D atau F2110D, serta terbentuknya nanobelt ZNO dengan dominasi bidang 0001. Selanjutnya, forming nanoring or nanohelical. Jadi, formasi nanoring atau nanohelix tergantung pada rasio aspek nanobelt polar. Untuk nanobelt ZNO dengan pertumbuhan F0110G
dan permukaan samping kurang lebih S2110D dan S0001D. Arah lipatnya kemungkinan adalah F2110G karena dimensinya lebih lebar di bidang S2110D daripada di bidang 0001. Jika arah lipatnya adalah 0001, mungkin tidak akan terbentuk nanoring lengkap, tetapi mungkin terbentuk nanohelix. Untuk nanobelt ZNO dengan pertumbuhan F2110G dan permukaan samping S0110D dan S0001D jika arah lipatnya adalah F0110G, mungkin akan terbentuk nanoring. Jika arah lipatnya adalah 0001, mungkin terbentuk nanohelix atau nanospray. Kemudian kesimpulan dalam penelitian ini tentang pembentukan nanopartikel tunggal ditemukan bahwa proses pertumbuhan sabuk polar yang mengandung looping dan cacat planar dapat menghasilkan nanoring ZNO tunggal yang memiliki potensi aplikasi dalam berbagai bidang seperti sensor, optoelektronik, dan katalisis. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami peran looping dan cacat planar dalam pembentukan nanoring ZNO tunggal, dan untuk mengoptimalkan proses pertumbuhan nanoring tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.